Bidadari chapter 72 program. Hehehe, betul tuh yang dibilang Aida. Piye to Romo, mosok sapa sing nyuruh kowe jawab? Seret tenggorokanku. Tak ngombe dulu Romo. Waluyo kena semprot lagi dan berdehem sambil mengambil air minumnya saat Adiwijaya sudah melototinya. Tentu saja dia tidak marah betulan, dan mereka memang biasa menggunakan bahasa yang tidak terlalu lembut karena kedekatan satu sama lain. Ya, mungkin kamu mau simpan kalau suatu saat perlu, Nduk. Dan setelah Waluyo diam, Adiwijaya pun bicara lagi pada Aida, menawarkan hal yang sama seperti yang dia juga tawarkan pada Ratna dulu. Buat apa kakek? Tanya Aida yang memanggil sama seperti cara Reko memanggil Adiwijaya, kakeknya. Ya kalau Reko melakukan sesuatu yang macam-macam, kamu bisa menghubunginya, karena dia dekat dengan posisimu, sama-sama di Jakarta. Hihihi, kakek nih, sebenarnya Mas Reko nggak pernah ngapa-ngapain aku kok. Hah? Kalian berdua pisah ranjang? Bukan itu, kek. Yang itu kami ngapa-ngapain. Padune arep cari impor ranjang cucune wae. Hus, sopo sing nyuruh kowe ngomong? Cangkemmu tuh. Waluyo memang suka menceletuk begitu saja, makanya baru saja dia kena semprot lagi. Lah, salah meneh aku. Obrolan mereka yang membuat Aida sempat untuk berpikir dulu sejenak. Kakek, kami baik-baik aja kok. Aku nggak ada masalah sama Mas Reko. Bahkan Mas Reko sangat peduli sekali padaku. Dia peduli padamu? Iya kek, baik banget. Mas Reko cukupin semuanya. Perhatian banget sama aku. Peduli banget sampai terus-terusan memperhatikan CCTV dan mematai-mataiku. Bilang saja dia takut kalau aku sampai mengadu pada kakeknya. Cih. Tapi ini adalah jawaban di dalam hati Aida yang memang gemes. Dia nggak main tangan sama kamu dan nggak main pukul kan, Du? Enggak, kek. Mas Reko baik dan sopan. Dia nggak pernah nyakitin aku. Kalau ngomong juga lemah lembut. Ya kecuali kalau Mas Reko lagi sedikit jahil. Aku kadang kesal. Hehehe. Hari pertama nikah aja aku udah ditampar gara-gara selingkuhannya ngambek. Mana ada sopan dan gak main tangan. Hari ini saja dia menyiksaku naik turun tangga. Mana ada baik. Malahan tadi dia memfitnah aku di depan mataku, membentakku dan meneriakiku. Mana ada lemah lembut. Ya, meskipun bibir Aida mengatakan semua manis tentang Reko, tapi tetap saja Aida tidak berpura-pura di dalam hatinya. Loh, jail piye? Adiwijaya jadi khawatir mendengar ini, dan dia fokus pada pemikiran yang lain di saat Aida tidak terlalu memikirkan alasan jahil tadi. Romo, wajarlah kalau suami ponakanku itu jahil sama istrinya. Tapi bukan Aida yang menjawab duluan. Waluyo berinisiatif karena dia melihat wajah Adiwijaya yang cemas. Jahil kok wajar? Nah, namanya juga teman hidup bojo. Masa karo bojo lurus-lurus ae? Butuh sedikit bercanda, atau sedikit ngobrol, atau sedikit iseng toh. Harus ada lika-likunya. Jalan juga nggak semuanya lurus, Romo. Kan Romo juga dulu jahil sama Mbah Putri. Zaman muda dulu. Wong wes turu, Romo sering cari-cari. Wes mingkem. Aku iki zaman aku muda kowe isi ning alam arwah. Mana kowe ngerti rumah tanggaku? Ya aku nggak tahu gimana rumah tangganya Romo. Tapi kan aku pernah 2 istri walaupun sekarang istriku wes meninggal. Dulu aku juga jahil juga sama istriku kok. Itu wajar buat suami istri Romo. Biar ndak bosen. Bener ndak Lesmana? Bantu aku bo aja mesem-mesem wae yang pojokan. Memang Lesmana sendiri juga dari tadi saat Waluyo datang
Sampai sekarang pipinya pegal mendengar pembicaraan Waluyo dan Adiwijaya. Mereka berdua ini kalau sudah bicara memang agak ramai. Tapi ada bagusnya juga karena Adiwijaya jadi punya teman ngobrol dan teman berdebat. Beda dengan Lesmana yang selalu patuh dan menurut saja. Mungkin kita harus percaya sama Waluyo, Tuan Besar. Jawaban yang membuat Aida sedikit bisa bernapas lega. Syukurlah mereka percaya dengan yang aku katakan. Aku tadi kaget dan takut banget kalau Romo mulai tanya macam-macam. Sepertinya dia curiga dengan cucunya. Tapi kalau dia curiga sama cucunya dan yakin cucunya tak baik, kenapa dia ingin aku bersama cucunya? Dia pikir aku ini seperti hidayah Tuhan apa yang bisa mengubah, membolak-balikan hati orang sehingga cucunya bisa menjadi orang baik. Tapi saat mendengar obrolan itu, justru Aida berpikir begini. Dia benar-benar merasa lebih tenang karena Pak D-nya bisa membuat suasana lebih baik dan cair. Pak D-nya memang tidak terlalu berbeda dengan ibunya Ratna. Jarang sekali negatif thinking pada orang lain. Namun bedanya kalau ibunya selalu saja memendam permasalahan dan selalu dipikirkan berlarut-larut sendirian. Nah, kalau Waluyo bukan orang yang seperti itu. Dia ini orangnya lebih fun dan lebih bebas. Kalaupun ada masalah, tak sampai membuat dirinya harus merenung ataupun menangis berlebihan. Lihatlah sekarang, memang kedatangannya di tempat Adiwijaya untuk menghibur pria yang hidup sendirian tanpa istri sepertinya. Bedanya, Waluyo bersama anak-anaknya, tapi Adiwijaya hanya dengan pelayan-pelayanannya itu saja, dan membuat Adiwijaya kadang sedih berlarut meski tak mengungkapkan secara langsung. Ya sudahlah kalau begitu, anggap aku percaya sama kalian berdua. Adiwijaya menjawab begini sebelum dia kembali bicara pada Aida. Jadi dia jahil biasa, tidak macam-macam dan tidak membuatmu terluka kan, Duk? Iya kakek, aku nggak apa-apa kok. Ngomong-ngomong, ini ada apa? Kakek nelpon aku sampai bertiga begini, padahal di sana sepertinya lagi ngobrol. Ini karena Pak Demu aja yang pingin menghubungimu. Dia ndak sabar pingin ngucapin selamat. Ya emang kue sing arep telepon, iki handphone sopo? Sindir Adiwijaya lagi tak mau kalah. Yo wes, Pak Demu wes sing arep telepon Aida. Tadi tuh Pak D dengar kamu ada di Jakarta. Apalagi katanya kamu sudah menikah. Sok berat Pak Demu. Untung jantung Pak D kuat. Makanya Pak D langsung nggak pakai minta izin sama Romo buat menghubungimu. Iya. Nanti pun aku arep nelpon mbokmu Ratna. Mau tak protes. Ngopo aku ora dianggap masih? Ini kan nggak boleh, seharusnya begini. Aku yang mesti hadir meski cuma nikahanmu toh. Sudah ku bilang, itu bukan salah Ratna. Mungkin saja anakku Endra yang tak mau mengundangmu. Karena kalau kamu tahu nanti semua kampung ini tahu. Dan aku malu menikahkan cucuku tanpa resepsi besar-besaran. Celutuk Adiwijaya yang tak mau kalau sampai Ratna kena masalah. Ya podo wae toh. Ojo dibanding-banding ke Ratna karo Endra yo podo wae salah he. Yo karek mula. Mereka ini malah bikin aku jadi sakit perut lagi. Bisik di dalam hati Aida yang tak bisa lagi menahan tawa. Bahkan menutup bibirnya supaya dia tidak tertawa mendengar obrolan di ujung sana. Oh, apa Mbak Ingrid mau kuliah di Jakarta toh Pak De? Itu masalah baru. Lagi-lagi ada keluargaku yang mau ke Jakarta. Aida sampai kaget mendengar ini. Dan dia pun meringis juga dalam hatinya ketika mendengar. Meski dia bisa memanage suaranya supaya tidak terdengar tegang. Oh iya, Ingrid sudah dapat apa iku yo jenenge. Jadi Ingrid itu masuk universitasnya ndak lewat tes. Wes langsung diterima kampus. Nilai rapot Ingrid kan apik kuabe.
Wah, selamat ya untuk Mbak Ingrid. Berarti nanti aku dekat dong sama Mbak Ingrid di sini, Pak De. Aku bisa main ke tempatnya. Aida tahu apa yang dimaksud oleh Waluyo. Dia tidak membahas masalah ini berlanjut, tapi tentu saja menunjukkan kebahagiaannya meskipun aduh, ada Lingga, ada Ingrid, mati aku. Mana di sini ada Ratu Lebah yang selalu dibelah oleh bumbu masakan Royko. Mana mau dia berbaik hati padaku dan berpura-pura di depan keluargaku. Padahal semua ini untuk kepentingannya juga. Hes. Pening sudah kepala Aida karena dia memang tidak boleh cerita pada siapapun. Tapi bagaimana jika mereka ingin datang ke tempatnya? Apa alasan yang tepat untuk melarang mereka datang? Mak, iya, kamu memang harus ketemu sama Ingrid. Dolan ke tempatnya. Perhatikan Ingrid, kasih tahu Pak De kalau dia pacaran. Cucu menantuku kok kamu suruh jadi mata-mata toh Waluyo. Ya mengingatkan Romo supaya Ingrid tidak pacaran dulu, kan harus fokus kuliah. Oh iya, Waluyo ingat sesuatu sehingga Aida, apa enggak kamu nanti juga akan kuliah? Ingrid bilang kamu pingin banget jadi pengacara kan? Ya, Waluyo ingat dengan usia Aida yang hanya setahun lebih tua dari putrinya Ingrid. Bukankah seusia Aida ini masih pantas untuk kuliah? Hahaha, gak Pak De, aku belum kepikiran ke sana sekarang, soalnya aku sibuk banget. Aku sudah mengubur semua impianku tentang kuliah. Tidak, yang penting adik-adikku semua kuliah dulu dan aku bisa tenang. Pikir dalam hati Aida, walaupun sejujurnya dia agak miris kalau sudah membahas masalah ini. Dan bukan saja Aida yang kepikiran dengan kuliah. Ada seseorang juga yang tampaknya menanggapi serius penolakan Aida untuk kuliah ini. Tapi benar yang dikatakan oleh Pak Demu. Sebaiknya kamu bilang sama suamimu kalau kamu mau kuliah. Usiamu masih sangat muda dan pasti suamimu memberikan izin untukmu. Gak usah kakek. Tapi saat itu juga tanpa pikir panjang Aida langsung menolak. Aku gak apa-apa kok kek. Lagian aku bingung ini ngatur waktu kalau aku harus kuliah. Soalnya Mas Reko itu banyak banget urusannya kan. Kasihan kalau ditinggal sendirian. Alah, siang juga dia masih sibuk dengan urusan di kantor toh. Malah kamu yang sering ditinggal sendirian karena dia kerja dan banyak lembur. Biarkan saja dia. Benar kata Pak Demu, kamu harus kuliah. Tegas Adi Wijaya yang tidak mau mendengar protes Aida. Kalau sudah dipaksa begini, apa Aida bisa menolaknya? Gak usah kakek, aduh gimana ya? Aku gak bisa, soalnya aku lagi program. Program? Aduh, ngomong apa lagi aku nih? Mati aku. Kenapa aku harus bahas ini? Bisik hati Aida yang benar-benar langsung memukul-mukul dahinya kesal sendiri pada dirinya yang bicara tanpa dipikir. Sampai saat ini dia belum bisa menjawab apapun. Justru, lah iya toh Romo, kalau Aida lagi program buat anaknya, dia nggak bisa kuliah kalau kecapean piye. Tambah Waluyo yang ikutan ceriwis. Mungkin mereka mau cepat-cepat punya momongan dan nanti Romo akan cepat-cepat punya cicit juga. Aduh, Pak Ade kenapa ngomong gitu? Ucapan dari Waluyo membuat Aida keringat dingin dan tangannya dingin dalam diamnya. Dan tentu saja ucapan itu juga berpengaruh pada kakek Reko yang diam sejenak lalu tersenyum. Duk, jadi kamu sudah diajak oleh putuku Reko untuk program punya bayi?